Tuh ya, saya mau perlihatkan dulu. Oke, enggak, bentar, di sini dulu aja. Nah, ini. Oke, ini. Nah, nanti kalian bikin laporannya itu disesuaikan dengan format yang saya tulis di sini. Format laporan bisnis kewirausahaan. Sedangkan yang ini adalah contoh. Ini hanya contoh laporan salah satu mahasiswa kakak kelas kalian yang dulu yang lolos sampai nasional gitu. Ini salah satu contoh aja. Jadi formatnya itu sebenarnya tiap tahun itu berbeda gitu. Jadi ini saya sesuaikan pakai tahun yang sekarang gitu ya. Jadi yang untuk format laporan bisnis awal untuk tugas kalian yang nanti dikumpulin waktu UTS itu hanya sampai sini saja gitu. Nah, nanti di akhir kan itu kan ada lampiran-lampiran. Kemarin ada yang nanya sama saya, Bu, untuk lampiran tanda tangan anggotanya harus basah atau gimana gitu. Nah, nanti untuk akhir dari UAS, nanti waktu laporannya dikumpulin waktu UAS yang terakhir itu, nanti saya mintanya tanda tangan basah. Tapi kalau yang sekarang nggak apa-apa. Tanda tangan yang pakai pensil yang ada di laptop atau misalnya scan-scanan it's okay gitu ya. Tapi nanti nextnya pas di akhir saya maunya yang tanda tangannya basah gitu. Jadi biar apa nih, biar apa? Jadi nanti tahun depan ketika nanti akan ada bukaan PKM, kalian tinggal upload aja, nggak usah ada revisi-revisi lagi dan lain-lain gitu. Dan itu tinggal materinya, laporan kalian tinggal disesuaikan sama template yang nanti misalnya ada perubahan di tahun 2023 berarti kan gitu. Jadi kalian sudah ada bahan bisa langsung di-upload gitu ya. Nah, oke, next. Jadi nanti jangan pakai template yang ini, tapi disesuaikan dengan template yang ini. Nah, oke, sekarang saya mau jelasin lebih lanjut tentang gimana cara kalian penulisannya. Nah, ini proposal lengkapnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman, ini kan kalian baru ngerjain yang bab 1 sama bab 2 yang gambaran produk saja sebenarnya. Nah, nanti yang 2.2 sampai 4.2 ini nanti kalian lengkapi setelah UTS gitu. Jadi secara materi yang kita yang sebelum UTS itu hanya sampai kalian mendapatkan ide bisnis gitu. Jadi kita kasih konsep dasar tentang kewirausahaan, kita kasih konsep dasar tentang bagaimana teman-teman bisa bersikap kalau misalnya kalian harus jadi wirausaha seperti itu dan mencari ide. Nah, itu sampai di 2.1. Nah, nanti yang 2.2 sampai 4.2 itu akan ada materinya setelah UTS gitu. Jadi makanya dibagi gitu. Kalau misalnya saya udah kasih semuanya kan nanti kalian bingung belum dapat materinya kayak gitu. Nah, ini salah satu salah satu contohnya ya. Oke, next. Nah, ini saya bacakan dulu dari awal. Latar belakang pendahuluan ya. Nah, di latar belakang ini ada menjelaskan kenapa teman-teman pilih ide bisnis yang kalian pilih sekarang. Gitu. Nah, dalam menjelaskannya itu diberikan laporan atau jurnal penunjang, data penunjang juga gitu. Supaya apa? Supaya kita sebagai investor nanti kalau baca tentang ide bisnis kalian tuh nggak cuman asal kayak ya udah kita bikin bisnis A gitu, tapi nggak tahu asal usulnya dari mana idenya, latar belakangnya apa kayak gitu. Jadi kita pengen tahu nih yang bikin unik itu sebenarnya ada di latar belakang ini gitu. Cara kalian menyajikan kenapa sih kalian bikin ide ini gitu. Ide bisnis itu kan terbentuk ketika kalian melihat ada suatu masalah gitu yang ada di lingkungan kalian sekitar dan kalian mau ini tadi siapa ya yang udah mute. Sorry. Nah, itu nanti kalian bisa jelaskan di situ gitu. Kenapa kalian memilih ide bisnis tersebut gitu. Dan di sini kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh saya bikin aplikasi sama salah satu mahasiswa juga. Ini aplikasi tentang gimana caranya kita kasih tahu ke masyarakat, nggak cuma di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Kalau misalnya di Indonesia itu kita juga punya banyak desa wisata. Nah, kenapa kita mengunggulin desa wisata? Nah, itu yang harus kalian tulis di latar belakang gitu. Karena kan kita mengunggulin itu kan. Nah, kenapa sih emang ada apa sih latar belakang di balik desa wisata ini? Oh, ternyata berdasarkan
Ini kita runtut dulu nih, desa wisata, oh berarti pariwisata gitu kan. Kita cari tahu nih, oh ternyata berdasarkan dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, ternyata pariwisata itu sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia. Which is berarti di sini udah ground pertama ya, istilahnya kayak ini udah yang latar belakang yang paling, oh oke, benar. Pariwisata itu mendongkrak devisa Indonesia, berarti ini bisa nih dijadikan ide, dijadikan buat bahan bisnis gitu. Oke, nextnya apa? Pariwisata itu kan luas gitu kan. Ternyata berdasarkan dari jurnal yang diutarakan oleh Rosanto DKK itu, ternyata banyak banget perkembangan pariwisata dewasa ini itu yang bergeser atau shifting dari objek wisata relatif yang belum berkembang gitu. Dari yang tadinya kita sering ke datang pariwisatanya itu tempat-tempat yang terkenal gitu, yang udah viral gitu kan. Tapi sekarang orang-orang cenderung untuk milih cari yang hidden gems gitu. Kalau bahasa Jakselnya mah hidden gems gitu kan. Jadi yang benar-benar orang kayak no one knows about that destination gitu kan. Nggak ada yang tahu tentang tempat itu, tapi itu memberikan sebuah memberikan sebuah aktivitas yang bagus juga, yang baik juga dibanding sama yang viral. Kalau yang viral kan pasti kan banyak banget pengunjung dan kita juga jarang yang bisa kayak ngerasa chill atau ngerasa relax kalau misalnya kita datang ke tempat yang rame gitu kan. Nah sekarang tuh banyak banget yang menawarkan desa wisata itu gitu. Jadi kenapa kita pilih kita milih desa wisata itu gitu, dan ternyata desa wisata ini tuh juga ada loh kelemahan, ada juga loh kelebihannya kayak gitu-gitu. Ternyata banyak banget kok yang udah bikin tentang jurnal tentang ini. Nah makanya itu kita bikin aplikasi ini kayak gitu. Nah ini cuma gambaran dari gambaran dari gimana cara kalian nanti menulis di latar belakang pendahuluan gitu. Mungkin ada teman-teman yang beberapa yang udah kirim saya filenya dan itu pasti langsung saya revisi. Jadi nanti teman-teman nggak usah takut, nanti waktu kalian ngumpulin UTS, kalian ngumpulin tugas ini pasti nanti akan saya revisi. Jadi saya akan cek nanti lebih baiknya pendahuluannya diganti ini ditambahkan ini dan itu gitu. Jadi itu tidak sebenarnya tugas ini tidak mempengaruhi nilai UTS ya, ini beda banget sama UTS. Nah ini istilahnya kayak kalian ya udah sama aja kayak kalian bimbingan untuk PKM gitu. Nah untuk perumusan masalahnya ini yang tadi saya jelaskan. Jadi sebelumnya kalau kalian punya ide itu kan ada masalahnya. Nah ini sekarang kalian udah ada idenya nih, kalian jelasin gimana nih caranya supaya si ide bisnis ini itu cara kerjanya efektif misal, atau misalnya cara menggunakan dari ide bisnis kalian, atau cara membuat gimana caranya si ide bisnis kalian itu punya nilai ekonomis tinggi kayak gitu. Nah baru nanti kalian di tujuan kegiatan kalian jawaban dari perumusan masalah kalian. Setelah itu target luaran ini adalah nextnya tuh kalian mau apa dari si ide bisnis ini gitu. Oh aku mau nanti nextnya si laporan ini, si ide bisnis ini bisa dikembangkan oleh peneliti atau mahasiswa lain yang setelah saya gitu. Jadi istilahnya nanti si ide bisnis kamu ini bisa buat acuan buat mereka gitu. Nah itu berarti apa? Kita bisa publikasi artikel gitu. Lalu kita juga buat laporan kemajuannya sama laporan akhirnya. Kalau misalnya memang kita sudah menjalankan bisnis itu hasilnya seperti apa, visible apa enggak buat kita lanjutin kayak gitu, atau ada yang perlu dirubah kayak gitu. Nah habis itu berarti kan target luaran dari ide bisnis kamu ini laporannya kan berarti kan kamu bikin punya buka peluang gitu buat mahasiswa yang lain untuk join juga bikin bisnis ini kayak gitu. Nah baru nanti nextnya adalah manfaat dari kamu bikin bisnis ini itu apa kayak gitu. Nah nextnya untuk gambaran umum rencana usaha itu nanti kalian hanya butuh gambaran produknya saja gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini hanya menjelaskan, di sini hanya menjelaskan bentuk dari produk kalian itu nanti seperti apa, prototipenya seperti apa, visualnya seperti apa. Jadi di sini tidak menjelaskan tentang SWOT, tentang STP, marketing tools, anything about that, enggak. Jadi di sini benar-benar pure ngejelasin produk kalian itu kayak apa gitu, contohnya seperti apa, kayak gitu. Jadi
kalian nggak perlu nambahin kayak misal berdasarkan dari SWOT analisis, berdasarkan dari STP, bla bla bla. Enggak, karena itu nanti akan ada lagi di bab yang lain gitu. Jadi benar-benar di sini kalian hanya menjelaskan gambaran produknya saja. Produk yang kalian mau bikin apa? Misal ada yang mau bikin hiasan dinding, ya udah dibikin gitu. Prototipenya seperti apa hiasan dinding yang mau kamu buat gitu. Contohnya seperti apa kayak gitu. Dan terbuatnya dari apa? Misal kayak gitu. Udah, that's it. Sampai itu aja gitu. Jadi nggak terlalu yang sesusah itu. Tapi memang untuk pembuatan latar belakang itu kalian harus benar-benar nanti saya cek untuk saya nggak akan cek satu persatu ya papernya benar apa enggak. Cuman at least apa yang nanti kalian bikin di latar belakang itu benar-benar ada penunjangnya gitu. Kalau misalnya nggak ada papernya, nggak masalah. Tapi kan kamu kan ngambil dari kata-kata itu, kamu punya ide itu kan juga ada dari usulnya dari siapa kan. Gitu. Misal saya dari BI, dari infografisnya BI, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi ada gitu, ada buktinya gitu, ada bookletnya dan lain-lain. Nah, dari sini teman-teman udah jelas ya untuk cara kalian penulisan laporan gitu. Saya akan melihatinnya cuma sampai gambaran produk aja karena memang yang dibutuhin nanti UTS sampai UTS itu hanya ini saja gitu. Nanti nextnya baru itu nanti setelah UAS gitu. Oke, terkait dengan laporan ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, ini saya mau menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Jadi ini part of dari istilahnya. Jadi kita kan punya Kementerian Kemenkraf gitu kan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Nah, ekonomi kreatif ini yang mau saya highlight buat teman-teman, buat jadi ide bisnis teman-teman gitu. Nah, ini kemarin saya ikut webinar, tapi ini lebih ke pariwisata, but it's okay. Tapi di sini dia juga menjelaskan tentang ekonomi kreatif gitu ya. Nah, ini materi ini dari Direktur Kuliner, Kria, Desain dan Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya. Oke, next. Jadi, nah ini. Jadi apa sih ekonomi kreatif itu? Kalian pasti udah sering banget lah dengerin kata-kata ekonomi kreatif gitu. Jadi ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi gitu. Nah, dari sini ekonomi kreatif itu sudah dibagi menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif yang kalian sudah bisa lihat di layar kalian gitu. Ada aplikasi, ada game developer, ada arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, via, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Jadi semua ini, subsektor ini masuk di industri ekonomi kreatif gitu. Jadi saya berharapnya teman-teman punya ide bisnis buat PKM itu bukan hanya sebenarnya banyak sih teman-teman yang udah punya, yang bikin idenya itu sebenarnya sudah banyak yang bikin gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih, yang penting kalian punya modifikasinya apa. Cuman kalau misalnya kalian mau stand out, kalian mau misalnya biar ada goals untuk lolos PKM, itu carilah ide-ide bisnis yang termasuk di ekonomi kreatif ini gitu. Yang ini tuh banyak banget subsektor yang bisa kalian olah. Contohnya aja apa? Fotografi sekarang kan trennya kalau misalnya wisuda itu kan nggak wisuda, foto wisudanya nggak online, nggak di foto studio sekarang. Sekarang banyak banget yang mau fotografi buat wisuda itu mau yang kelihatan estetik gitu kan, yang kelihatan kampusnya, yang kelihatan dari lingkungan kampusnya kayak gitu. Nah sekarang banyak banget freelance fotografi wisuda gitu yang benar-benar mereka bikinnya even hampir sama kayak prewedding gitu, dari editannya, dari cara pengambilannya gitu. Nah ini bisa kalian jadikan ide kalau misalnya di Kudus misal ada yang seperti itu, misal adalah freelance untuk fotografi wisuda, tapi kan belum ada yang dibikin konsepnya seestetik itu seperti dengan prewedding misal contoh. Kalau misalnya teman-teman punya bakat fotografi dan punya teman-teman yang bisa ngedit foto dengan baik, itu bisa kalian jadikan ide bisnis gitu di sini.
Atau misal teman-teman suka banget bikin apa namanya edit animasi, edit foto tapi yang lebih ke kayak poster gitu, atau misalnya kayak bikin ide-ide seperti inilah, itu masuknya ke desain komunikasi visual gitu kan. Itu bisa kalian jadiin ide bisnis apa freelance buat di cafe kayak gitu. Kalau misalnya memang tugas dari teman-teman yang ada di misal di UMK belum ada ya seni rupa ya, maaf kalau misalnya nggak ada, atau misalnya dari PGSD itu kan sebenarnya banyak banget tugas-tugasnya tuh. Misal mereka nggak bisa buat bikin desain komunikasi visualnya, kalian bisa buat bikin freelance-nya kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi ide bisnis kalian. Sebenarnya nggak cuma produk terus kayak kria atau misalnya fashion atau apa gitu, tapi memang yang lain banyak. Nah, ini saya memperlihatkan kalau ternyata kontribusi industri kreatif di Indonesia itu menempati peringkat 3 dunia loh. Kaget nggak? Saya aja waktu saya ikut ini kayak lumayan kaget juga. Ternyata ekonomi kreatif itu benar-benar nyumbang gede juga loh ke PDB nasional gitu. Itu sampai jadi negara ketiga setelah Amerika sama Korea Selatan. Kalau Korea Selatan udah jelas ya, ada K-pop gitu kan, yang which is itu termasuk dari ekonomi kreatif gitu. Tapi ternyata Indonesia termasuk loh. Dan ternyata apa gitu, dari 17 subsektor itu yang paling banyak memberikan kontribusi itu kuliner nomor 1, kedua fashion, dan yang ketiga adalah kria gitu. Kalau kria ini mostly kayak furniture yang ada di Jepara atau misalnya mana, itu kan banyak banget ya yang diekspor ke Amerika or negara yang lain lah. Itu udah terkenal banget lah, Jati Jepara tuh oke banget gitu. Lalu di sini ada fashion juga. Ternyata fashion dari Indonesia itu juga banyak loh yang melalang buana gitu kan, kayak desainer lokalnya misal yang bikin headpieces itu kan ada juga kemarin Hanchen, terus misalnya siapa itu kan juga masuk gitu kan ke Fashion Week kayak gitu-gitu. Itu juga termasuk yang lumayan oke loh kayak gitu. Ternyata banyak juga gitu yang bisa dikembangkan. Oke, nomor 1 memang kuliner. Jadi kuliner ini pasti paling nomor 1 lah, karena memang semua orang siapa sih yang nggak butuh kuliner gitu. Nah, ini saya mau kasih alasan kenapa saya tidak memperbolehkan kalian bikin ide bisnis kuliner, walaupun ternyata kuliner itu adalah menempati nomor 1 untuk kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu syarat dari fakultas gitu. Jadi nanti kalian jangan sampai sih, maksudnya sebisa mungkin bikin ide bisnis yang nggak kuliner lagi gitu. Tapi lebih iniin ke misalnya kayak aplikasi atau misalnya sebuah produk kayak gitu. Kalau kemarin kan yang sampai masuk ke KMI ya, KMI itu yang laporan yang saya kirim di Sunan itu gitu, salah satu contoh itu. Jadi dia bikin batik troso gitu kan dari Jepara kayak gitu, yang itu kemarin sampai masuk ke expo-nya di Malang kayak gitu. Nah, itu termasuk dari fashion gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada punya ide, misalkan saya sudah punya ide nih sekarang, tapi kalau misalnya ngeliat ini, wah iya juga ya bisa dijadiin ide yang lain ya dari 17 subsektor ini, itu silahkan. Dan ini bisa kalian jadikan pendahuluan, kalian bisa masukin ini jadi latar belakang. Misal nanti kalau misalnya bisnis kalian tentang hiasan dinding atau misal kalian bikin apa, itu kan maksudnya kria kan. Nah, itu bisa kalian masukin, ternyata berdasarkan dari laporan Kemenkraf di tahun 2021 ini kan laporan 2021, atau nanti kalian bisa lihat di websitenya aja, itu ternyata kria itu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional sekitar 148 triliun. Nah, ini kan bisa jadi benar-benar penguatan kalian gitu. Bentar nih, saya mencari dulu yang belum di unmute. Biar nggak bocor ya suaranya. Wait. Oke. Nah gitu, jadi ini bisa buat kalian dimasukin ke latar belakang kalian gitu untuk ide ini gitu. Kalau misalnya ada yang mau bikin fashion, misal Bu saya mau bikin sepatu dari
batik Muria gitu atau batik mana gitu, oke nggak apa-apa bisa masukin. Atau misal mau bikin tote bag anti air gitu, bla bla bla. Nah itu bisa masuk ke fashion kan. Itu ini bisa dijadikan kalian pendahuluan gitu. Dan lalu misal nih kalian mau ambil yang tote bag atau apapun yang pakai batik gitu kan. Oke, fashion nomor 1. Berarti kan itu kan dia scope-nya dia fashion. Habis itu apa? Oh, dia ngambilnya pakainya batik. Nah, ini kamu cari tahu nih dari jurnal sebelumnya, kenapa sih harus milih batik gitu? Apa sih yang bikin kita milih batik? Oh, ternyata batik itu banyak digandrungi sama konsumen-konsumen di luar negeri, atau di dalam negeri itu dengan pakai data, dengan pakai penunjang, jurnal penunjang gitu. Jadi nggak asal ngomong gitu ya di latar belakangnya itu. Gitu. Nah, itu aja untuk tentang tugas kita nanti yang UTS. Sekarang saya mau tanya buat masing-masing kelompok idenya apa. Oke, untuk kelompok 1 bisa dijelaskan ide bisnisnya apa? Mungkin ketuanya ada Mbak Indah, Satrio, Lista, Arifatul, Andisti, sama Tiara. Mau siapa nih yang ngejelasin nih? Ide bisnisnya apa? Mbak Lista, bisa dijawab? Untuk ide bisnisnya itu membuat case HP dari pelepah pisang tuh. Oh, oke. Dari pelepah pisang. Oh, yang kemarin ini ya? WA saya ya, kalau nggak salah ya, yang pelepah pisang ya? Ya, Bu. Oh, oke. Ya udah, oke, fix. Yang penting nanti yang saya kasih penjelasan tadi ini juga ya Mbak, pendahuluannya jangan lupa dipilih kenapa pilih pelepah pisang gitu ya. Dan itu berdasarkan dari jurnal penunjang sebelumnya gitu ya. Oke, boleh next kelompok 2. Ada Zumratus Sada, Agnes, Vivi, Alvin, Muhammad, sama Erna. Mau siapa nih yang mau ngejelasin nih? Mbak Alvin Fatahillah, bisa dijelasin tugasnya? Dia bisnisnya apa buat kelompok 2? Atau Mbak Zumratus ada? Gimana kelompok 2? Saya di sini bukan mau kayak kamu nggak boleh pakai ide bisnis ini kayak gitu, enggak. Saya cuma pengen tahu aja progres kalian seperti apa, dan kalau misalnya ada yang bisa saya tambahin saran kan juga lumayan buat kalian gitu. Gimana kelompok 2? Ide bisnisnya mau membuat clay karakter kokedama, Bu. Bikin apa? Clay karakter kokedama. Oh, ya. Oke. Boleh, bisa sih, bisa. Itu nanti berarti ya kamu sama sih, berarti itu masuknya ke Kria. Jadi nanti kamu bisa tambahin pendahuluan tadi saya bilang dari Kemenkraf itu. Terus kamu cari kenapa pakainya clay. Kenapa pakainya clay, terus kenapa kamu pakai karakter itu di pendahuluan gitu. Jadi istilahnya pertama kamu si Krianya dulu, habis itu kamu cari penunjang yang clay, baru mencari penunjang yang karakternya itu ya. Oke, next kelompok 3 ada Alia, Muhammad, Imam, Lia, Winda, Widya, Zulia. Saya untuk debisme itu adalah jam dinding daur ulang diung. Jam dinding daur ulang. Daur ulangnya dari apa? Dari kertas gitu, Bu. Kertas apa? Sorry, tadi putus-putus. Dengan bahan yang lain. Halo.
Udah Oke, saya paham. Intinya kamu kan mau daur ulang dari kertas gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu berarti di situ bisa ngangkat tema pendahuluannya itu di situ kamu tambahin tentang eco-friendly atau misalnya waste management di situ. Nah, kenapa kamu bisa milih untuk mengolah kertas itu juga ada penunjangnya banyak banget gitu kan di luar sana jurnalnya. Nah, itu nanti kamu bisa masukin itu. Oke, boleh. Next, kelompok 4. siap. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelompok 4 ada Mas Ahmad Saifuddin, Dinda, Sintania, Belinda, Arizea, sama Umi. Kelompok kami aku membuat pouch dari kain goni, Bu. Terus kemudian dikasih sentuhan tenun troso. Sama ya kayak kelompok kelas kemarin, kelas H kalau nggak salah. Kok kelas ini mah kelas L. Kelas L juga ada tuh yang bikin kayak gitu. Ya udah sih nggak masalah, kan beda kelas, nggak apa-apa. Oke, boleh. Sama, berarti kamu pakainya fashion. Terus nanti kamu kenapa milih karung goni dan kenapa kamu milih si batik tenun trosonya itu, gitu ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sip. Kelompok 5. Alan Tito, Irfan, Tifal, Nita, Linda, Ijda. Siapa yang mau ngejelasin nih kelompok 5? Untuk kelompok 5 mau buat itu jam dinding dari stick es krim, nanti dikasih motif batik gitu. Jam dinding juga ya? Sama ya sama kelompok 3 ya? Bentar. Tadi yang satunya tadi pakai paper, yang ini pakai stick ya? Iya. Sebenarnya tuh satu kelas nggak boleh sama si produknya, cuman karena kalian ini bahannya beda, ya udah deh nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa pakai jam dindingnya itu, terus pakai stick es krim. Iya. Sama Nah, dikasih batik gitu sih. Dikasih batik, oke. Oke, boleh deh nanti dibikin aja ya pendahuluannya seperti apa, kenapa pilih stick es krim gitu. Karena kan jatuhnya kalau misalnya stick es krim bakal tahan lama nggak? Si stick es krimnya itu, maksudnya dalam artian kan itu pakainya Lem. Kayak gitu. Terus abis itu kalau misalnya pakai stick es krim itu sebenarnya bisa didaur ulang ya stick es krim ya? Iya sih boleh, ya udah oke, nggak apa-apa. Tapi ya itu nanti dijelasin aja di latar belakang kamu supaya istilahnya dikuatin aja gitu ya di latar belakang kenapa kamu pilih itu. Oke, boleh. Ya, Kelompok 6 ada Muhammad Dafa, Eni, Retno, Ayu, sama Puji. Kelompok 6 buat tote bag batik kudus anti air yang nanti dikombinasikan dengan serabut kelapa, Bu. Bentar. Oh, kemarin yang WA saya bukan sih? Iya. Iya. Oke. Sip. Nanti berarti pendahuluannya ya bisa saya sesuaiin sama yang tadi saya jelasin sama ekonomi kreatif itu juga. Supaya teman-teman di sini tuh bisa kalian masukin ke pendahuluannya ekonomi kreatif semua is okay gitu. Karena memang ini kan maksudnya ke ekonomi kreatif kan. Jadi tambahin yang secara skop besarnya masukin itu. Berarti kalau kamu masuknya ke fashion ya. Iya, Bu. Oke, sip. Next, kelompok 7. Ada Rizka, Anur, Nabila, Satria, sama Dini. Untuk kelompok 7 mau buat kap lampu dari sabut kelapa, nanti dikasih aroma lavender. Aroma lavendernya itu berarti nanti customernya yang netesin sendiri atau sewaktu beli sudah ada baunya? Sewaktu beli sudah ada. Sewaktu beli udah ada. Tapi masih bingung buat bikin naruh
aromanya itu gimana gitu. Maksudnya di serabut kelapanya tuh berarti kayak serabut kelapa kan? ya Oke. Kalau saran saya, daripada nanti pas beli customernya nggak ada baunya gitu kan, baunya udah hilang, jadi nanti kamu pisahin aja si aromanya, jadi nanti kamu kasih cara penggunaan si aromaterapinya itu gitu. Kalau misalnya saran saya ya, karena kan kalau misalnya udah ada dan waktu dikirim atau misalnya beli atau apa itu jadi nggak nyampe, baunya nggak ada, hilang, itu kan juga nanti ini. Nah terus menarik juga nih, kenapa kamu milih lavender? Tuh, lavender itu kan baik buat tidur kan, sleep kan, buat deep sleep gitu. Nah itu kamu bisa masukin tuh di pendahuluan, dan itu banyak banget jurnal penunjang yang ngejelasin tentang lavender, kenapa kamu bisa milih lavender buat deep sleep itu gitu. Dan itu kamu bisa bahas istilahnya nanti untuk target marketnya, kamu bisa langsung itu ke misalnya kayak ke usia-usia yang produktif gitu. Kenapa? Karena usia-usia produktif kan kegiatannya banyak, ya kan, jadi mereka stres atau misalnya kena mental health atau apapun itu. Nah dengan adanya itu kap lampu yang ada aromaterapinya itu jadi bisa buat menenangin tidur gitu kan. Dan lampunya juga dipilih cahaya yang seperti apa kayak gitu. Ada beberapa cahaya yang bagus buat tidur kayak gitu. Nah itu nanti kamu masukin juga di situ. Di pendahuluan tuh oke sih. Kalau misalnya kamu bisa kemas bagus di latar belakang, bawa isu yang lagi hits banget gitu, misal kayak mental health atau misalnya tadi itu ada ekonomi kreatif juga dan lain-lain. Nah itu oke gitu. Oke, boleh dilanjut. Baik, terima kasih. Ya, untuk kelompok 8 ada Mbak Sela, Nia, Ika, Anggita, sama Karisma. Dari kelompok 8 itu kemarin mau buat produk softener Bu, tapi softener itu nanti kita bisa request baunya gitu Bu. Oh, bentar. Yang WA saya ya? Iya Bu. Oh ya, oke. Boleh. Itu sama juga sih kayak Mbak tadi yang kelompok 7 untuk aromaterapi itu kan nanti softener kan ada aromanya kan. Nah itu kamu juga pilih aromanya apa aja itu. Berarti kan customer kan kalau misalnya mau custom itu kan berarti ada listnya dulu kan apa aja. Nah itu kamu juga pilih, kenapa kamu pilih aroma-aroma tersebut gitu. Dan itu banyak banget penunjangnya, dan lebih bagus lagi kalau misalnya tadi yang kemarin saya kasih ide, kalau misalnya si customernya bisa tukar botolnya gitu, jadi kamu lebih bagus lagi di situ, kamu bisa eco-friendly juga, bisa sustainable juga gitu ya. Oke, itu oke sih idenya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Berarti semua kelompok udah dapat idenya. Tinggal tinggal diperkuat aja nanti di latar belakang, karena di latar belakang itu yang benar-benar istilahnya kayak pertama kali, yang itu latar belakang benar-benar yang pertama kali dibaca gitu kan. Jadi gimana caranya kalian bikin semenarik mungkin yang bisa untuk meningkatkan minat investor untuk ini bisnis oke banget nih kayak gitu. Dari situ di latar belakang itu gitu. Nah terus nanti yang untuk gambaran produk yang saya sudah jelaskan itu tidak usah pakai analisis apapun, cuman dijelaskan aja nanti produk kalian itu bentuknya seperti apa gitu ya. Misalnya tadi pakai jam dinding, pakai stick es krim sama ada batiknya, itu dijelasin. Jadi nanti produk kami menggunakan stick es krim dan perpaduan antara stick es krim, batik ini sebagai penghias dan lain-lain kayak gitu. Nah nanti gambarnya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini kayak gitu. Nanti kamu jelasin tuh, kasih gambaran kayak apa kayak gitu ya. Ini soalnya tadi untuk kelompok lain kemarin ada yang bikin untuk gambaran produk tuh ribet banget, ada yang kayak bikin analisis SWOT dan lain, padahal nantinya tuh kalian juga bikin itu gitu. Jadi saya arahkan untuk yang SWOT, misal marketing tools apapun itu nanti itu nextnya aja, karena nanti kalian ada analisis pasar, ada ditanyakan juga keberlanjutan usaha, which is itu nanti kan berdasarkan dari SWOT-nya juga gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Kalau saya mau bertanya. Oh boleh, gimana Mbak Ijda? Itu untuk laporan awalnya ini nanti yang ngumpulin perwakilan atau semua anggota Bu?
perwakilan aja nggak sih? Saya tulisnya perwakilan kan? Kalau nggak salah. Oh iya. Makasih Bu. Nanti dikumpulinnya perwakilan aja, ketuanya aja siapa gitu, jadi nggak usah semuanya dikumpulin gitu. Terus abis itu nanti UTS-nya saya paling kasih cuma 3 soal aja, uraian, tulis tangan, dan itu hanya saya ingin tahu pemahaman kalian aja tentang konsep wirausaha. Jadi saya sebenarnya nggak butuh kalian ngerjain jawaban sesuai plok banget kayak di PPT tuh enggak, tapi saya ingin tahu nih pemahaman kalian udah sampai mana gitu. Yang saya mau lihat tuh itu, nggak ada jawaban benar atau salah gitu, karena memang pemahaman kan masing-masing kan beda gitu kan. Tapi ada beberapa poin yang memang harus kalian sebutkan. Nah, itu yang saya mau butuhin gitu. Jadi nanti saya akan cek juga pasti jawabannya. Kalau misalnya ada yang mirip jawabannya dalam artian plok banget, ketiplok gitu ya, ada titik komanya sama, even nggak ada titik komanya tapi kata-katanya juga sama, itu udah pasti nanti saya kasih minus gitu ya. Jadi dikerjakan sendiri masing-masing, nanti tulis tangan, dan itu dikumpulinnya sama sesuai kayak perkuliahan biasa. Berarti kan kita jam 8 sampai jam 10 minggu depan gitu ya. Kok jam 8 sampai jam 10? Setengah 8 sampai setengah 10 gitu ya. Itu. Oke, sekian dulu untuk kelas hari ini. Terima kasih sudah datang di kelas hari ini. Semoga puasa kalian lancar, sehat terus, dan kita bisa ketemu lagi minggu depan ngerjain UTS dengan nilai yang baik gitu ya. Amin. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.